Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Pengedar narkoba nyaris mencelakai polisi dalam penggerbekan sabu-sabu di sebuah masjid di Aceh Timur. Tebing jalan lintas tengah Aceh, Biren, Aceh Tengah longsor hingga menimbun kendaraan dan menutupi badan jalan. Seorang kepala desa di Kabupaten Aceh Tamiang memanfaatkan lahan terlantar untuk budidaya melon yang menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah. Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara terlibat baku tembak saat penyergapan pengedar narkoba di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gede Bagok, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur, Senin pekan lalu. Dalam penyergapan tersebut, seorang polisi ditembak pelaku hingga mengenai wajah. Tembakan di wajah tak terlalu berbahaya meski sempat mendapatkan perawatan. Bahkan seorang pelaku lainnya sempat menyandra seorang warga yang sedang mengendarai sepeda motor sebelum kabur. Baku tembak terjadi setelah tim res narkoba membuntuti satu mobil yang ditumpangi 3 orang melaju dari Kabupaten Aceh Utara. Penumpang mobil tersebut diduga hendak bertransaksi narkoba di wilayah Aceh Timur. Tiba di halaman Masjid Al-Ikhlas Bagok, mobil tersebut berhenti dan pelaku berpencar. Satu tersangka berinisial A berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas menyita 992 gram sabu-sabu dalam kemasan bertuliskan 99 durian dan 1 airsoft gun. Namun 2 pelaku lainnya melarikan diri, salah satunya melepaskan tembakan ke arah petugas. Setelah kita dalami dari pihak narkoba kita, Polres Aceh Utara, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba di wilayah Aceh Utara. Ternyata tersangkanya adalah inisial A. Itu ada 3 TSK atau tersangka yang melakukan transaksi dari wilayah kita. Dia membawa ke arah Aceh Timur untuk transaksi. Disitulah terjadi transaksi dan kita mendapatkan sekitar 900 atau hampir 1 kilo dari sabu. Tersangka A diketahui merupakan buronan kasus pengedar 58 kg sabu-sabu di wilayah hukum Polda Lampung yang sempat kabur dari sel tahanan pada Desember 2023. Saat ini seorang pelaku dan barang bukti telah diamankan di Malpores, sementara 2 lainnya masih buron. Polisi menghimbau masyarakat untuk membantu memberi informasi tentang keberadaan pelaku agar segera ditangkap. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Curah hujan tinggi melanda wilayah pegunungan mengakibatkan longsor hingga menutup badan jalan lintas nasional Biren Takengon, Aceh Tengah, Rabu 30 April 2025 lalu. Longsor juga menimpa mobil dan sepeda motor meski penumpangnya selamat. Pengendara mobil dan sepeda motor tidak menyadari tebing di lintas tersebut ambruk. Kejadian tersebut berlangsung tiba-tiba, namun pengendara sempat menyelamatkan diri. Badan Jalan Lintas Tengah Aceh kilometer 62, kawasan Tange Besi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah tertutup material longsor. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Biren atau sebaliknya lumpuh total. Petugas BPBD Kabupaten Bener Meriah telah menurunkan alat berat dan 2 mobil damkar untuk menyingkirkan material longsor. Setelah jalan terbuka, pengendara kembali bisa melintas walaupun dalam kondisi darurat. Kita sekarang berada di Tengah Besi, di perbatasan Kecamatan Pinturi Megayo dengan Gajah Putih. Memang pada hari ini intensitas cuaca hujan sangat deras sekali sehingga menyebabkan longsor, dan
kebetulan ada korban mobil expander warna hitam yang posisinya sekarang berada di bawah, kemudian satu unit roda 2. Alhamdulillah tim dari BPBD, ini ada Pak Kalak dan Pak Kabit, sudah hadir sini untuk membantu kita untuk menormalkan arus lalu lintas. Alhamdulillah sekarang bentar lagi sudah bisa dilalui lalu lintas. Hingga saat ini petugas masih merapikan tebing mengingat jalan lintas Biren Takengon sering longsor. Kondisi badan jalan yang berada di antara bukit dan jurang menyebabkan kontur tanahnya labil. Pengendara dihimbau agar berhati-hati saat melintas karena kondisi tanah masih labil dan rawan longsor. Ramadan melaporkan dari Bener Meriah. Harga kelapa di pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar masih mahal. Akibatnya omset pedagang menurun. Pedagang berharap permintaan dari usaha rumah makan atau makanan lainnya agar kelapa terjual. Pelaku UMKM dan rumah makan merupakan harapan para penjual kelapa untuk mendapatkan penghasilan. Mahalnya harga kelapa selama beberapa bulan terakhir berdampak pada permintaan. Harga kelapa yang tak kunjung turun disebabkan pasokan dari pengepul menurun. Daerah yang selama ini jadi pemasok kelapa tidak lagi menyediakan kelapa dalam jumlah banyak. Kondisi ini bukan hanya dirasakan penjual kelapa utuh, pedagang kelapa olahan juga merasakan dampak serupa seperti di Gampung Kaju, Kecamatan Baitussalam. Kalau untuk santan yang besar kurang 1,5 kilo, itu 12.000. Mungkin yang 1 kilo 2 on 10.000, yang 6 on 8.000 satu sama santan udah siap diperas. Nah, semenjak harga buah kelapa mahal, seperti apa omset kita nih? Apakah menurun atau stabil aja? Menurun. Pasokan buah kelapa ini semenjak harga kelapa mahal, seperti apa? Tersendat-sendat. Kadang ada, kadang tidak, karena berebut kelapanya. Pelaku UMKP pun mulai beralih ke santan kelapa kemasan. Demikian juga para ibu rumah tangga yang mulai merasakan pengaruh harga kelapa pada pengeluaran sehari-hari. Sejak harga kelapa naik beberapa bulan lalu, usaha rumah makan menjadi tumpuan bagi pelaku usaha kelapa olahan. Harga kelapa yang mencapai Rp12.000 per butir tergantung ukuran berdampak pada penjualan. Kondisi ini terjadi di hampir semua pasar tradisional di Kabupaten Aceh Besar. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Jamaah calon haji asal Provinsi Aceh terus mempersiapkan diri menjelang keberangkatan ke Arab Saudi. Ratusan jamaah calon haji JJH asal Biren menyelesaikan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang dipusatkan di Masjid Sultan Agung Jempa Biren. Manasik untuk membekali para jamaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain pembekalan dan tata cara pelaksanaan ibadah haji, para JJH juga diberi praktek pelaksanaan rukun ibadah haji. Bimbingan manasik haji selama 2 hari merupakan manasik pamungkas menjelang keberangkatan ibadah rukun Islam yang kelima. Materinya Taklimatul Hajj, kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam penerimaan jamaah haji dan umrah. Jumlah jamaah 382 orang ditambah dengan petugas menjadi 393 orang. Alhamdulillah tahun ini dari jumlah 382 semuanya insya Allah bisa berangkat. Tapi kita mohon nanti pemeriksaan tahap kedua di asrama haji, pemeriksaan tahap kedua insya Allah itu memang yang menentukan. Apabila memang persyaratannya tidak layak terbang, insya Allah akan ditunda dengan kloter selanjutnya. Sementara itu, jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Biren pada tahun 2025 mencapai 382 orang. Calon tamu Allah ini tergabung dalam kloter 9 embarkasi Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Jangan dipaksakan untuk melanjutkan besok lagi.